Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, anak-anak pintar. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Suyono, Sarjana Pendidikan di media pembelajaran online SDN 1 Karyana, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo. Nah, baiklah anak-anakku, awali setiap pekerjaan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, walaupun cuacanya agak mendung, mudah-mudahan di hati kita tidak terjadi mendung juga. Tetap semangat, cerahkan hati kita, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan musibah ini segera berlalu dari negeri kita. Marilah berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baiklah anak-anakku, marilah kita simak video berikut ini. Anak-anak pintar. Nah, cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Baiklah, mari kita perhatikan kisah orang inspiratif berikut ini ya. Sang arsitek. Pada tahun 1955, presiden pertama kita yaitu Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonandolok, Sumatera Utara pada tanggal 16 Desember tahun 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut, dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal ya, merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Nah, dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta ya. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kokoh berdiri meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya sepanjang hayatnya. Ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno ya di Jakarta pada tahun 1962, Monumen Pembebasan Irian Barat Jakarta juga tahun 1963, Monumen Nasional atau Tugu Monas itu yang ada emasnya di atas itu juga Frederick Silaban ya di Jakarta itu tahun 1960 ya. Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata dan juga Tugu Katulistiwa di Kalimantan. Baiklah anak-anak pintar, untuk mewujudkan cita-cita Frederick Silaban untuk menjadi seorang arsitek handal itu tentu tidak dengan semata-mata begitu saja ya. Halangannya banyak yang dihadapi.
memiliki latar belakang pendidikan yang bukan jurusan arsitek ya. Kenapa dia bisa sukses berhasil? Tentu dengan sikap yang dia miliki, yaitu pantang menyerah ya. Kemudian yang kedua, terus mencoba dan mencoba. Usaha yang dilakukannya adalah terus berlatih ya. Tidak putus asa, berlatih terus, tidak bisa berlatih terus. Kemudian mengikuti sayembara membuat desain Masjid Istiqlal yang diadakan oleh Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, dan beliau keluar sebagai pemenangnya. Nah, itulah anak-anak pintar. Sekarang perhatikan beberapa bangunan gedung berikut ini ya. Ada beberapa gedung yang bisa kita lihat di sini ya. Gambar apakah ini? Nah, tentu di sekitar kalian pernah kalian menjumpainya. Ini adalah gedung tempat beribadah umat beragama yang ada di negara kita Indonesia. Seperti yang kalian ketahui bahwa agama yang ada di Indonesia itu yang diakui itu ada 5 ya, anakku, Islam, Katolik, dan seterusnya ya. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Khas itu tidak sama dengan yang lain. Punya ciri khas berarti punya ciri yang tidak sama dengan yang lain. Nah, berikut adalah bangunan masjid ya. Masjid adalah tempat beribadah umat Islam ya. Tidak asing bagi kita sebagai orang Islam ya anak-anak. Masjid memiliki ciri khas berupa kubah yang ada di bagian atapnya ya. Itu kubah namanya, kubah. Nah, yang kedua adalah bangunan gereja anak-anakku. Gereja merupakan tempat beribadah umat Kristen dan Katolik. Ciri khas gereja biasanya terdapat pada tambang salib yang ditambahkan pada bagian gedung tersebut, seperti tanda penjumlahan itu ya, salib namanya. Ada yang diletakkan di bagian atas gedung, ada juga yang menempelkannya pada dinding bagian depan. Bangunan berikutnya yang ketiga adalah pura ya anak-anakku, pura. Pura tulisannya merupakan tempat ibadah umat Hindu ya. Ciri khas pura terletak pada bentuk bangunannya yang berundak-undak, semakin atas semakin runcing. Perhatikan bangunan berikutnya adalah wihara, tempat beribadah bagi umat yang beragama Buddha ya. Ciri khas wihara adalah banyak terdapat patung Buddha di sekitar bangunan wihara tersebut. Banyak patung di sekitarnya ya. Nah, berikutnya juga ada bangunan kelenteng ya, di Besuki, di Pecinan itu ke utara ada ya. Kelenteng ini merupakan tempat ibadah bagi umat Konghucu ya. Ciri khasnya kelenteng itu terletak pada warna catnya yang digunakan biasanya dominan berwarna merah. Di pojokan Besuki itu ya ada ya. Selain itu ornamennya pun sangat khas layaknya bangunan bergaya Tiongkok seperti di Cina itu, seperti di negara Cina ya, Shaolin itu ya. Nah, baiklah, sekarang tugas kalian kerjakan, carilah informasi ya tentang rumah ibadah dari 2 agama yang berbeda di Indonesia. 2 ya, ingat, cari hanya 2 saja. Kemudian tentukan satu tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia. Catatlah informasi tentang nama, tahun berdirinya, dan sejarah singkat tentang tempat ibadah tersebut ya. Dikerjakan di buku tugas kalian tentunya ya anak-anakku. Cari informasi tentang rumah ibadah dari 2 agama yang berbeda, entah Islam dengan Kristen, entah Islam dengan Buddha. Carilah, bisa di YouTube, bisa di majalah, bisa di koran, terserah kalian mau mencari di mana saja. Yang penting 2 agama, carilah rumah ibadahnya. Kemudian catatlah informasi tentang namanya, tahun berdirinya tahun berapa, sejarah singkatnya tempat ibadah itu dibangun ya. Yang dekat-dekat saja, jangan di Jakarta Masjid Istiqlal dibangun tahun sekian. Masjid di Besuki, Masjid Baitur Rahmah, masjid di mana dekat kalian, tahunnya tahun berapa ya.
Selamat mengerjakan ya anak-anakku di buku tulis kalian. Nah, perhatikan peta berikut ini ya. Peta tersebut disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan, ya, berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman dan lain-lain. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, ya, palawija. Palawija itu seperti kedelai ya, dan lain sebagainya, sayuran ya, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu ya. Pernah kalian jumpai karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau dan kopra. Kemudian tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Nah, itu ya anak-anakku. Berikutnya adalah perhatikan peta yang ini ya. Beda dengan yang tadi, ini peta persebaran fauna ya. Menunjukkan berbagai jenis hewan yang tersebar di Indonesia. Fauna itu kumpulan hewan ya. Beberapa hewan hanya dapat ditemui di satu pulau tertentu yang disebut hewan endemik ya. Contoh hewan endemik yaitu anoa yang hanya ditemukan di Pulau Sulawesi. Di pulau lain tidak bisa hidup dia ya gitu. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Takut habis anak-anakku ya. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba ya. Nah anak-anak pintar, masihkah ingat kalian tentang deklamasi? Deklamasi itu adalah kegiatan membaca puisi tanpa teks puisi, jadi tanpa memegang teks atau lembaran catatan ya. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda V ya, seperti centang itu, V. Tanda pemberian tekanan pada baris puisi ada beberapa ya. Yang pertama, V1 menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. Ya, pendek sekali simbolnya. Berarti kalau V-nya 1 pendek sekali. Yang berikutnya V2 ya, menyimbolkan tekanan kata agak pendek. Kalau 2 agak pendek. Sekarang yang berikutnya V3 ya, itu menyimbolkan menandakan tekanan kata agak panjang. Ya, agak panjang. Ya, diingat ya anak-anakku. Sekarang kalian selesaikan tugas ini bahasa Indonesia ya. Salinlah puisi berikut di samping ini. Kemudian berikan tanda penekanan pada tiap barisnya ya, sesuai pemahaman kalian terhadap isi puisi tersebut. Diberi tanda V itu. Kalau agak pendek ya tekanannya kasih V1. Terus berikutnya sesuai dengan yang sudah Pak Guru contohkan tadi. Nah, selamat mengerjakan ya. Demikianlah materi pelajaran kita hari ini anak-anakku. Toleransi adalah kunci utama untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Jalankan ajaran agama kita sebaik mungkin dan biarkan orang lain menjalankan ajaran agamanya juga dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anak pintar,
Demikian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Apapun yang Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan meskipun sedikit ada guna dan manfaatnya bagi kalian. Nah, jangan lupa satu pesan Pak Guru, tetap patuhi dan taati perintah kedua orang tua kalian di rumah, karena itu adalah kunci sukses bagi kalian untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata dari Pak Yon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.